Ketika kita di posisi itu, ada banyak orang mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang dalam kondisi itu akhirnya mungkin bisa sakit hati sama Tuhan. Mungkin mulut bisa berkata it's okay, tapi hati yang hancur. Apalagi saya sudah pernah kehilangan orang tua, artinya dibuang, kehilangan saudara. Tapi anak adalah belahan hati seorang ibu, belahan jiwa. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel sekarang boleh berjumpa dengan Anda dalam acara yang keren banget, apalagi kalau bukan Way Out. Iya, kenapa keren banget? Karena di dalam Tuhan apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan selalu ada jalan keluar. Dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Mungkin saudara kaget kenapa saya ada di sini? Jawabannya saya juga kaget kenapa saya ada di sini. Tapi kita percaya semuanya dalam rancangan Tuhan. Artinya kalau bicara tentang rancangan Tuhan, pasti rancangan berkat. Saudara yang menyaksikan, saudara pasti diberkati Tuhan. Boleh sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Kalau ada orang di samping kiri kanan, boleh bilang juga sama mereka, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, dan tema kita hari ini adalah bicara tentang kehilangan. Bicara tentang kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam kehidupan setiap kita memang bukan hal yang mudah. Rasa sedih, hampa, kerinduan seringkali hadir membuat kita merasa seolah dunia ini berhenti sejenak. Namun di tengah kesedihan ini kita juga diingatkan tentang betapa berharganya kenangan dan cinta mereka yang mereka tinggalkan bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan berjumpa bersama dengan Ibu Ruth. Ibu Ruth Rusdiana adalah seorang ibu yang sempat merasakan kondisi terpuruk karena kehilangan seorang anak yang meninggal di usia yang masih sangat muda. Dalam beberapa waktu Ibu Ruth merasakan duka cita yang mendalam sehingga ia sempat kecewa dengan Tuhan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Ruth Rusdiana. Shalom pemirsa dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa mendengar. Hari ini kita berada di Way Out. Saya bersyukur Tuhan bisa tibakan saya bahkan bisa ada di sini bersama Bapak Pendeta Marcel. Puji Tuhan. Saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihinya. Amin. Artinya ada rancangan berkat sehingga obrolan kita hari ini tentunya kita harapkan dan kita imani akan jadi berkat bagi semua yang menyaksikan acara ini. Betul sekali. Saya pengen kenal dulu dengan Ibu Ruth karena ini pertama kali saya ketemu dengan Ibu Ruth Rusdiana. Ibu asalnya dari mana, Ibu? Oh, saya berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin, iya, wow. Kalimantan Selatan. Lahir dan besar di sana. Iya, yang sebentar lagi akan jadi ibu kota ya. Kapan ya Manado jadi ibu kota ya? Oke, jadi Ibu lahir dan besar di sana, terus akhirnya tahun berapa akhirnya pindah ke Jakarta, Ibu? Tahun 1995. 95 pindah ke Jakarta. Dan kesibukannya pada saat itu? Saya dulu adalah orang yang beragama berbeda dari kita. Dulu saya ya beragama di seberang dan saya tuh punya orang tua yang juga memiliki latar belakang yang sampai hari ini mereka di agama mereka. Dan sebagai orang yang terbuang dan tidak dianggap. Tapi itu menurut saya dulu adalah suatu hal yang harus saya pikul sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Nah, tadi sempat saya baca profil Ibu di mana Ibu Ruth pernah mengalami satu keadaan yang tidak mudah di mana anak yang paling disayangi, anak yang dikasihi itu dipanggil Tuhan dalam usia muda. Boleh ceritakan Ibu gimana sih perjalanan kesaksian Ibu itu? Ya, saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama anak saya namanya Michael Andreas April. Dia adalah seorang yang menemani hidup saya ketika saya masa-masa sangat sulit. Dalam arti kata ketika pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada dalam kandungan dan kami mengalami yang namanya penolakan dari berbagai macam pihak. Terutama keluarga besar karena kami menerima Yesus. Dan dia yang menemani saya mulai dari di dalam kandungan sampai dia lahir. Saya harus menjadi seorang pembantu rumah tangga untuk menghidupi kehidupan kami. Karena betul-betul kami dibuang. Dan ketika kami harus jadi pembantu, menumpang dari rumah ke rumah, anak saya lahir
Dan saya membesarkannya dengan perjuangan yang sangat berat. Sampai ketika mulailah dia bertumbuh menjadi seorang anak yang cinta Tuhan. Kemudian ketika dia berumur 17 tahun SMA lah ya, dia menyerahkan juga hidupnya kepada Tuhan seperti saya melayani. Dia memiliki banyak sekali orang-orang di sekitar dia yang ketika dia SMA dia bisa menjadi ketua rohani Kristen, membawa teman-temannya yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Kemudian dia menjadi idola lah sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan. Sampai ketika dia kuliah di Brawijaya Malang, dia menjadi seorang yang sastra Inggris, memiliki keahlian berbahasa Inggris dalam hal pengajaran. Saya memiliki beberapa anak asuh yang meninggalkan juga agamanya, menerima Yesus, dan kami menampung mereka, dan anak saya Michael menjadi pengajar gratis buat mereka. Bahkan kami memiliki anak-anak pemulung yang harus kami tampung, dan juga sama Michael lah yang menyerahkan hidupnya untuk mengajar dan mendidik mereka. Dan ketika dia wisuda dan dia selesai sekolah, dia bilang, Mama harus terus berjuang untuk anak-anak ini. Dan satu hal yang saya ingat adalah ketika dia berkata, Mama harus kuat. Karena Tuhan sudah pilih Mama untuk menjadi orang tua sekaligus dukungan, apa artinya penopang buat kehidupan sebagian orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Tidak gampang Pak Marcel, karena kami hidupnya benar-benar yang bergantung sepenuhnya dengan iman kepada Tuhan. Sampai ketika dia bilang ini, Mama, kalau aku diterima bekerja, aku mau menyerahkan seluruh hasilku ini untuk anak-anak. Dan ketika memang dia bekerja, Pak Marcel, dia diterima di bank. Tapi sayang ketika 1 bulan dia kontrak kerja, mungkin karena kelelahan dalam mengajar anak-anak dan juga kehidupan dia yang selalu dia memikirkan bagaimana anak-anak ini hidup, bagaimana anak-anak ini bisa belajar, bagaimana anak-anak ini bisa makan. Akhirnya dia tidak ada rasa sakit sama sekali, cuma tidur dan dia meninggalkan kami selama-lamanya. Itu peristiwa yang membuat saya sangat terpukul. Saya merasa Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup dari saya remaja menjadi ketua remaja masjid. Kemudian ketika saya menerima Yesus, saya ditolak di mana-mana, tapi akhirnya saya mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekarang kenapa orang yang paling saya andalkan dalam tanda kutip membantu saya dalam banyak hal pelayanan. Justru ketika pelayanan saya mulai stay, mulai bisa berdiri, Tuhan panggil dia. Saat itu saya berkata, Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Tetapi ketika mulai berjalan, Tuhan ingatkan saya ayatnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dulu mungkin kita membaca ayat ini biasa saja ya Pak, karena kita sebagai hamba Tuhan yang juga sering berkhotbah, sering mengkhotbahkan hal ini dan berkata, ini memang Ayub, kita harus menerima bahwa apakah kita menerima hal yang baik saja dari Tuhan, sementara yang buruk tidak kita terima. Dan saat itu semua orang berkata kepada saya sebagai hamba Tuhan, Ruth, kamu hamba Tuhan, kamu punya banyak anak asuh. Seperti Abraham ketika Tuhan mengambil anak dan meminta anak yang dikasihi, serahkan. Tapi dengan pemikiran saya yang saat itu hancur dan tergoncang, saya berkata, Tuhan, Abraham memang menyerahkan anaknya yang dikasihi, tapi enggak jadi Tuhan, diganti sama domba. Saya tidak diganti. Dan itu protes keras di dalam hati saya, sampai saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan saya berkata, Tuhan, cukup. Apalagi kalau bicara tentang kisah ibu tadi ya, ini begitu tiba-tiba anak yang paling disayang, anak yang begitu luar biasa, anak yang diberkati, anak yang bahkan memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, secara tiba-tiba dipanggil Tuhan. Artinya pasti satu keadaan yang sangat-sangat tidak mudah. Dan ketika kita di posisi itu, ada banyak orang akhirnya mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Ada banyak orang dalam kondisi itu akhirnya mungkin bisa sakit hati sama Tuhan. Apa yang terjadi? Artinya apa yang ibu rasakan ketika itu terjadi? Yang pasti
Saya tidak munafik sebagai seorang manusia, artinya kita terdiri dari darah dan daging ya. Kita tidak bisa bilang, oh oke, it's okay, it's okay. Mungkin mulut bisa berkata it's okay, tapi hati yang hancur. Apalagi saya sudah pernah kehilangan orang tua, artinya dibuang, kehilangan saudara. Tapi anak adalah belahan hati seorang ibu, belahan jiwa. Apalagi saya tidak pernah bisa hidup tanpa dia, dalam tanda kutip, artinya dia selalu ada menemani saya di masa-masa susah, di masa saya sendirian, di masa tidak ada satu orang pun yang mendukung saya, dia ada. Dan ketika itu diambil, hancurlah hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak sanggup. Sampai sehancur apa kondisi ibu saat itu? Sampai saya tidak mau tidur, Pak. Sampai tidak mau tidur? Saya tidak mau tidur karena saya berpikir ketika saya memejamkan mata, saya akan bermimpi, dan ketika saya bangun saya harus menerima kembali kenyataan bahwa dia pergi. Sampai saya tidak bisa menelan yang namanya makanan, hanya air, itu pun hanya untuk kekuatan ya pada. Dan saya berkata, Tuhan cukup. Artinya bukan hanya hati dan pikiran yang hancur, tapi kesehatan juga hancur. Kesehatan hancur, iman saya pun sebagai orang yang biasanya tegar dan menguatkan banyak orang, bahkan bisa membawa orang kepada Tuhan. Dan mengatakan bahwa, oh Yesus itu ajaib, Yesus itu pasti menjawab, Yesus itu pasti menolong. Tapi di saat-saat kita menerima hal-hal yang di luar kendali, saya sempat berpikir seperti ini, why? Dan itu pertanyaan besar di dalam hati saya. Oke, semua orang berkata Abraham diambil tapi diganti, itu pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang kita alami. Artinya oke, semua yang ada di Alkitab tetap terjadi, tapi ada pertolongan. Kenapa anak saya tidak diganti? Artinya ya oke, meninggal tapi bangkit lagi gitu. Tapi hal-hal yang mustahil seperti itu harus saya olah, dan akhirnya itu yang membuat saya hancur adalah saya tidak bisa tidur. Oke, artinya sekali lagi, hatinya hancur, pikirannya hancur, kesehatannya hancur. Di titik apa akhirnya ibu mulai ngalamin kebangkitan dari keadaan yang sangat terpuruk itu? Ya. Ketika hari ke-7 Pak Marcel, hari ke-7 anak saya sudah dimakamkan. Saya sudah tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Itu di saat saya kondisinya benar-benar, kesehatan saya benar-benar yang terpuruk. Dan di situ saya sudah mulai pasrah dan saya berkata, Tuhan ambil saya juga. Untuk apa lagi? Toh saya sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, keluarga saya tinggalkan, kekayaan saya tinggalkan, saya hidup untuk Tuhan. Toh pada akhirnya Tuhan juga mengambil apa yang menjadi kecintaan saya. Artinya ya saya tidak mengatakan bahwa saya lebih cinta sama anak saya daripada Tuhan. Tapi anak saya pun saya sudah serahkan, artinya melayani Tuhan. Secara dunia dan secara pelayanan dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa harus pulang? Ketika hari ke-7 Pak Marcel, saya sudah tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidur. Tidur tidak bisa, tetapi tubuh sudah mulai melemah. Dan di saat itulah anak saya yang nomor 2 berkata, Mama kalau Mama pulang saya ikut pulang. Dan situ saya sebagai seorang ibu merasa, kenapa saya begitu egois? Pulang yang dimaksud adalah kembali ke Bapak maksudnya? Ya. Kenapa saya begitu egois, hanya merasakan bahwa saya begitu terpuruk. Mulailah kitab Ayub itu mulai timbul di hati saya, dan Tuhan mengingatkan saya, Ayub 3 orang loh anaknya pulang. Dan Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan di situ saya berpikir gini, ya Tuhan, tapi saya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi kehidupan. Dan di saat itulah saya mulai lemas. Dan entah itu, saya tidak tahu Pak Marcel apakah ini penglihatan, karena memang saya sebagai hamba Tuhan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengenal dia di tikar ketika saya sholat, saya mengenal dia secara pribadi karena dia datang di tikar sembahyang saya, dan disitulah saya banyak sekali mengalami yang namanya hal-hal yang menurut orang supranatural. Jadi ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke, ini satu momen yang sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan tapi kita minum sejenak. Thank you. Di tempat tidur dan saya sudah tidak berdaya, saya menyerahkan, saya pikir Tuhan, saya ikut anak saya saja. Karena itu kehilangan yang buat saya sangat-sangat memukul. Saya dalam keadaan yang benar-benar kesehatan yang sangat menurun. Di situ kembali Yesus menampakkan diri kepada saya. Seperti apa itu Ibu?